video kali ini, kita tidak akan bermain dengan angka, tidak terlalu membahas teknis tentang saham, indikator saham, dan sebagainya. Hanya pembahasan ringan saja. Karena sebelumnya pernah ada teman yang bertanya ke saya, kenapa sih banyak orang yang tidak mengerti tentang investasi? Hal tersebut menjadi sebuah diskusi dan pembahasan yang menarik ya. Diskusi dan obrolannya menjadi cukup panjang. Pada video ini mari kita bahas kenapa masih banyak orang yang belum mengerti investasi, terutama saham. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, harap dibaca dahulu ya disclaimer berikut ini. Oke, kenapa sih masih banyak orang bahkan di sekitar kita yang tidak mengerti tentang investasi? Bahkan mungkin kita sendiri. Apa karena literasi rendahkah? Ya, banyak sekali ya artikel maupun berita-berita bahwa minat membaca kita rendah, literasi itu juga rendah. Mungkin itu salah satu faktornya juga. Tetapi menurut saya pribadi, mengapa banyak orang yang tidak melek investasi? Dikarenakan investasi bukanlah merupakan kurikulum dalam pendidikan. Coba kalau kita flashback kembali pada zaman sekolah dulu. Apakah diajarkan tentang instrumen investasi? Apakah diajarkan pentingnya berinvestasi? Sepertinya tidak ada ya dalam pelajaran sekolah kita dahulu. Yang ada ya pentingnya menabung. Jika memang ada terkait finansial, paling sedikit menyentuh bagaimana membuat neraca keuangan secara simpel. Sehingga memang investasi ini bukan merupakan hal yang diajarkan sejak dini. Maka jangan heran masih cukup banyak masyarakat kita yang tidak melek investasi. Jikapun pernah mendengar tentang investasi, yang terlintas adalah deposito di bank atau beli emas atau properti. Sedangkan instrumen investasi ada banyak. Ada reksadana, ada obligasi, ada saham, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi saham. Banyak sekali indikator yang ada di dalam saham, yang bagi orang awam ini akan sangat memusingkan, rumit, dan membingungkan. Tetapi terlepas instrumen investasi apapun itu, kita wajib untuk mengetahui dan memahami instrumen investasi tersebut agar kita tidak asal-asalan dalam melakukan investasi, agar tidak sekedar ikut-ikutan saja, dan yang terpenting agar investasi yang kita lakukan dapat memberikan return, bukan malah merugi. Nah, hal ini yang sering dilewatkan oleh banyak pemula saat memulai investasi. Seperti terlihat pada meme ini ya. Belum apa-apa sudah langsung loncat ke investasi. Wah, jika belum kuat dasarnya, pondasi awalnya belum terbangun. Terlalu jauh tiba-tiba langsung investasi, apalagi langsung nanya, beli saham apa ya? Oh ya, terkait pondasi awal memulai investasi sudah pernah dibahas ya pada video ini. Ketidakpahaman tentang investasi dan misleading atau istilahnya kesalahan dalam mendapatkan informasi membuat pemikiran bahwa investasi adalah shortcut, jalan pintas, jalan cepat menuju kekayaan. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam investasi bodong atau terjebak dalam penipuan investasi. Kena pom-pom saham, terjebak kelas-kelas berbayar, asal ikut rekomendasi dan sebagainya. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa saya tegaskan bagi teman-teman yang saat ini baru ingin memulai investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi bukanlah jalan mendapat kekayaan atau jalan meraih harta. Bukan. Untuk mendapatkan penghasilan, pendapatan, ia bekerja. Terlepas itu bekerja sebagai pegawai ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri, wirausaha atau kerja lepas ya, freelancer. Intinya kalau mau dapat uang, ia kerja. Hasilkan uang dari bekerja. Pola pikirnya diubah. Investasi itu untuk mempertahankan kekayaan yang kita miliki. Menjaga nilai dari inflasi. Itu dahulu pemikiran awalnya. Sampai pada titik di mana kita sudah memahami instrumen investasi, kita sudah mendapatkan formula yang terbaik sesuai dengan profil risiko serta latar belakang yang dimiliki. Investasi yang kita lakukan bisa melipat gandakan kekayaan. Sehingga buang jauh-jauh pemikiran bahwa investasi itu mendatangkan uang.
investasi itu menghasilkan kekayaan, investasi itu adalah sumber penghasilan. Tidak seperti itu. Sehingga pemikirannya dan prinsipnya harap diubah agar tidak terjebak pada investasi bodong, penipuan investasi dan sebagainya. Yang kedua, pahami instrumen investasi yang ingin dimasuki. Apapun itu, deposito, emas, reksadana, obligasi hingga saham sekalipun. Karena uang yang kalian masukkan ke dalam instrumen investasi itu adalah uang dari hasil kerja keras kalian. Tentunya kalian tidak inginkan jika uang yang kalian dapatkan dari menukar waktu dan tenaga kalian terbuang sia-sia oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau uang kalian yang diinvestasikan tidak bertumbuh. Ya, tentunya tidak ingin. Sehingga pahami, pelajari instrumen investasi yang akan kalian investasikan. Banyak kok informasinya, seperti deposito pada bank. Sudah ada keterangan lengkap detail, atau jika ingin lebih jelas bisa tanya ke customer service atau datang langsung ke bank dan bertanya. Pada reksadana terdapat prospektus akan reksadana tersebut. Baca, pelajari dan pahami. Jangan asal beli, jangan asal ikut-ikut rekomendasi. Sama halnya dengan saham, obligasi, serta instrumen investasi lain. Pelajari dahulu, pahami sebelum kalian memulai investasi. Nah, dalam pemulai ini, seperti pembahasan pada video ini, investasi mulai aja dulu. Tidak perlu minder, tidak perlu merasa kecil jika hanya bisa investasi dengan modal sedikit. Selama kalian memahami instrumen investasinya, mulai saja dahulu. Memang sewaktu awal memulai mungkin sedikit nominalnya kecil, namun perlahan seiring berjalannya waktu, tingkatkan terus nominalnya. Tetapi ya harus dijalani, harus dijalankan, bukan hanya sekedar ada di pikiran atau angan-angan saja investasinya. Yang terakhir, ketiga, tidak letih saya sampaikan, gunakan uang dingin dalam berinvestasi. Jika memang belum ada uang dinginnya, maka tingkatkan pendapatan kalian. Seperti poin pertama, investasi tidak membuat kalian mendapatkan penghasilan. Harus ada dahulu modalnya, harus ada uangnya dahulu. Nah, uang tersebut dijaga nilainya atau bahkan ditingkatkan melalui investasi. Sehingga agar bisa mendapatkan uang, agar bisa ada nih uang dingin untuk melakukan investasi, maka ya harus bekerja. Jika belum ada uang dinginnya, pendapatan masih pas-pasan ya dengan pengeluaran, belum ada uang dingin untuk investasi, ya cari side hustle, cari sampingan, cari pendapatan tambahan, agar ada alokasinya, agar ada dana dingin yang bisa digunakan untuk investasi. Karena investasi itu hal yang tidak umum, karena bukan merupakan kurikulum umum yang kita semua dapatkan sewaktu sekolah, bukan merupakan pendidikan dasar yang kita dapat sewaktu dini. Hal inilah yang membuat investasi seperti hal yang aneh dan masih banyak orang yang tidak melek akan investasi. Maka sangat penting bagi yang pertama kali ingin investasi untuk memahami dan mempelajari terlebih dahulu. Umur 30 kalian baru mulai investasi, atau umur 40 atau bahkan setelah pensiun, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Yang penting pahami apa itu investasi, pelajari instrumen investasi yang akan kalian lakukan. Jangan mudah terpengaruh akan tawaran yang menggiurkan. Bisa untung 2 kali lipat dalam sebulan, bisa untung ratusan persen, dijamin pasti untung. Terlalu menggiurkan. Berhati-hatilah jika mendengar atau mendapatkan penawaran investasi yang sebaik itu. Ingat, prinsip awalnya investasi adalah menjaga harta kita dari inflasi. Itu saja dahulu pemikiran awalnya. Jika sudah terbiasa investasi, perlahan goalsnya atau tujuannya ditingkatkan agar investasi yang dilakukan bisa mendapatkan return di atas inflasi. Terus tingkatkan sampai dapat titik di mana kalian nyaman dalam berinvestasi dan juga mendapatkan profit. Dan jangan pernah malu untuk memulai, karena memang investasi sekali lagi bukanlah hal umum yang dipelajari sewaktu sekolah. Sehingga jika baru di usia 30, 40 atau bahkan sudah pensiun baru mulai belajar, baca buku investasi, baru mulai investasinya, tidak apa-apa. Atau memulai dengan dana kecil, tidak usah minder dan tidak usah merasa kecil. Seperti pembahasan video sebelumnya, memulai investasi dengan modal kecil. Investasi yang terbaik
adalah investasi yang dimulai. Karena sebaik apapun instrumen investasi, potensi return sebesar apapun, strategi sejitu apapun, jika kalian tidak memulainya, maka itu semua hanya menjadi angan-angan saja dan hayalan semata. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan di video ini. Jadi bagi kalian yang baru banget nih mulai investasi, tidak perlu minder. Bukan karena kalian kurang literasi, bukan karena kalian tidak paham ekonomi dan sebagainya, tetapi karena memang investasi bukanlah hal umum yang dipelajari dan didapatkan. Dan ingat tips-tips tadi ya dalam memandang investasi. Semoga kalian yang baru mulai investasi dapat terus konsisten dan mendapatkan hasil yang optimal dari investasi yang kalian lakukan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memahami lebih detail tentang saham, bisa lihat di video ini. Dan apa saja kesalahan umum investor pemula, kalian bisa tonton di video ini agar bisa menghindarinya. Subscribe di sini untuk video-video lain. Agar apa? Agar kita paham saham.